Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sejahtera ya, salam sehat, semoga kalian semua selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baik anak-anak sekalian, kita akan langsung mulai. Tema kita hari ini adalah tentang sakramen penguatan, ya, yang biasa disebut kalau dalam gereja Protestan itu angkat sidi. Nah sekarang ya, dalam gereja Katolik adalah sakramen penguatan atau yang biasa kita terima sakramen Krisma. Sebelum kita mulai anak-anak sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberkati oleh Tuhan. Baik, kita akan berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Baik dan penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Putramu menganugerahkan Roh Kudus bagi kami, sehingga melalui Roh Kudus Engkau senantiasa akan menyertai kami. Ya, Roh Kudus, hadirlah di sini, penuhilah hati kami dengan Roh kasih-Mu. Bimbinglah kami sehingga dapat memahami makna kehadiran-Mu dan juga peran-Mu dalam sakramen Krisma yang akan kami pelajari hari ini. Engkau kami puji ya Bapa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak sekalian. Mari ya kita lanjut saja. Kita akan lihat bahwa sakramen penguatan atau Krisma itu apa. Sakramen ini adalah sakramen kedewasaan atau yang pemantapan. Apanya yang dewasa apanya yang mantap paling enggak dalam kehidupan sehari-hari, apa yang mantap, apa yang dewasa kita lihat. Pertama adalah mampu bertanggung jawab, ya. Kedua, mampu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Ya, kemudian mandiri, mampu mengambil keputusan yang bijak, mampu mengandalkan diri, tidak mudah terbawa arus. Paling tidak ini, ya, biasanya syarat paling tidak hal-hal umum yang sudah dilihat sama orang sehingga dia layak menerima sakramen ini ataupun angkat sidi. Nah, anak-anak sekalian, arti sakramen Krisma juga atau penguatan adalah sakramen yang memberi Roh Kudus. Untuk apa? Agar supaya mengakarkan kita lebih kuat dalam persekutuan sebagai anak-anak Allah, menggabungkan kita lebih erat dengan Kristus, memperkuat hubungan kita dengan gereja, membuat kita mengambil bagian lebih banyak dalam tugas perutusan, bukan hilang habis Krisma, hilang setahun bahkan menjelang mati baru datang ke gereja. Tidak. Nah, kemudian dapat membantu kita supaya memberi kesaksian iman, ya, iman Kristen dengan perkataan dan perbuatan. Nah, itu dia, ya. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, apa syaratnya? Tentu syaratnya adalah satu, sudah menerima sakramen baptis atau ekaristi. Ya, yang kedua minimal 12 tahun, biasanya lebih dari ini, bisa bahkan ada mau tua, sudah tua juga ada yang baru Krisma. Kemudian mengikuti pelajaran agama lebih kurang rata-rata 1 tahun. Ya, kemudian mampu menggunakan akal budi, ya. Tapi kalau misalkan dia idiot Katolik, bisa nggak Pak? Serahkan kepada pastor paroki memutuskan. Kalau bisa katanya kita lakukan, ya kita ajari. Kalau tidak bisa, tapi biasanya pastor mengatakan silahkan diatur sebaik mungkin. Ya, kemudian anak-anak sekalian, hidup yang baik. Tentu orang yang sudah menerima sakramen ini, ya hidupnya harus baik. Ya, hidupnya harus baik. Jangan sampai tidak baik. Dan ya, siapakah yang memberi sakramen ini? Hanya uskup. Ingat, hanya uskup, bukan yang lain, bukan pastor, tetapi hanya uskup. Nah, anak-anak sekalian, tentu setiap sakramen itu mempunyai tujuan. Krisma juga atau penguatan juga punya tujuan. Yang pertama, semakin serupa dengan Kristus, ya, menjadi lebih dewasa dan mantap di dalam iman. Semakin setia mengikuti Kristus, semakin berani membela iman, semakin dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus, semakin bertanggung jawab terhadap kehidupan gereja, lebih cermat memilih panggilan hidup, menjadi orang yang beriman dan dinamis. Ya, penjelasan ini semua ada di buku cetak. Ya, lebih mendalam nanti kalian boleh perdalam lagi. Ya, penjelasan-penjelasan secara rinci. Yang jelas tujuan sakramen itu paling tidak ada 8 sakramen penguatan ini. Nah, kemudian anak-anak tentu setiap sakramen itu punya buah-buah. Nah, sakramen Krisma atau penguatan ini punya buah juga, ya, karunia-karunia yang diterima. Pertama ada curahan Roh Kudus dalam kelimpahan. Waduh, luar biasa, ya. Menjadikan kita serupa seperti para rasul yang memiliki kasih yang berkobar pada Kristus dan ingin memberikan, ya, diri untuk ikut serta dalam karya penyelamatannya. Luar biasa. Pertumbuhan dan pendalaman rahmat pembaptisan, jadi anak Allah yang lebih sungguh, ya,
meneguhkan persatuan dengan Kristus, menambah karunia Roh Kudus, mengikat kita dengan sempurna dengan gereja, ya, menganugerahkan kuasa Roh Kudus, membela iman dengan perkataan dan perbuatan, ya, kesatuan dengan Kristus. Itulah buah-buah yang diterima anak-anak sekalian. Nah, kemudian mengaku, ada lagi rupanya, mengukir suatu tanda rohani yang tak terhapuskan sebagai karakter dalam jiwa. Tanda Kristus telah memantarkan kita sebagai kasih-Nya, memberi kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kemudian menyempurnakan imamat bersama yang terima dalam perbaptisan. Imamat umum namanya, ya. Kalau imamat khusus itu para pastor. Kalau kita imamat umum atau imamat bersama ini mencapai puncaknya saat perayaan Ekaristi, di mana Kristus hadir dengan segala kepenuhannya. Nah, itulah anak-anak sekalian, ya, yang termasuk buah-buah Roh Kudus. Baik, ya, mudah-mudahan penjelasan singkat ini membuat kalian semakin mengerti. Ya, silakan memperdalam dari buku cetak, dibaca diulang-ulang, ya, supaya kalian semakin mengerti. Ya, sekian dan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa atas berkat yang boleh kami terima pada hari ini. Kami sudah boleh belajar tentang sakramen penguatan atau Krismas. Semoga kami semakin mengerti, memahami tentang sakramen ini, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menyatakan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, berkat muka terima dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.